Hi everyone, nice to meet you. Gimana PBAK-nya? Semoga semuanya enjoy ya, karena ini adalah once in a lifetime experience. Perkenalkan, aku Rehandi Zafira atau bisa kalian panggil Diva. Aku dari Farmasi Angkatan 2018 Uncar Hidayatullah Jakarta dan lulus di tahun 2022 kemarin. Kemudian aku melanjutkan studiku di Apoteker Institut Teknologi Bandung dari 2023 sampai 2024. Sekarang aku sedang bekerja di salah satu industri farmasi di Indonesia, yaitu PT Pfizer Indonesia di bagian Quality Operations. Salam kenal semuanya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai beberapa hal, mulai dari organisasi, kemudian juga program studi profesi apoteker, dan juga ruang lingkup pekerjaan farmasi di Indonesia, baik di klinis maupun di industri farmasi. Semoga kalian enjoy nonton video ini, dan semoga kalian semangat terus PBAK maupun selama menempuh S1-nya. Semangat! Menjadi mahasiswa itu adalah suatu fase, teman-teman. Jadi kalian gak akan selamanya menjadi mahasiswa. Nah, ada beberapa keuntungan yang bisa kalian dapatkan selama kalian masih menjadi mahasiswa. Nomor 1, menjadi mahasiswa. Jadi jadi mahasiswa sendiri itu udah sebuah keuntungan. Banyak banget orang di dunia ini, di Indonesia, bahkan di kota kalian, di Jakarta, di Tangerang Selatan yang belum punya akses untuk pendidikan yang lebih tinggi setelah SMA. Banyak di antara mereka yang terkendala baik dari segi biaya, lokasi, maupun hal lainnya. Jadi belajar yang benar, belajar yang tekun, karena pengalaman kalian bisa belajar di bangku kuliah itu tidak bisa didapatkan oleh sebarang orang di dunia. Yang kedua, kalian tahu nggak sih kalau banyak banget peluang di sana untuk student exchange. Jadi kalau di farmasi itu ada namanya ISMA Farsi dan mereka tuh punya kegiatan seperti IPSF, student exchange program, dan itu bisa kalian manfaatkan. Bisa dari ISMA Farsi atau mungkin kegiatan lain seperti ISEC. Kemudian ada kegiatan-kegiatan seperti Youth Forum yang biasanya dia tuh diselenggarakan untuk international student juga. Dan kalau memang kalian ingin aktif di internasional, maka kalian juga harus aktif mencari informasinya. Lihatlah di Instagram, kira-kira ada akun apa aja sih yang membahas tentang student exchange program ke luar negeri, kemudian bisa nggak sih eligible atau tidak aku untuk ikut. Yang ketiga, organisasi. Jadi ada banyak sekali organisasi mahasiswa yang bisa kalian ikuti, seperti tadi yang aku sebutkan ISMA Farsi, kemudian ada himpunan mahasiswa program studi farmasi, DEMA Fikes, DEMA Universitas, atau bahkan seperti organisasi-organisasi eksternal lainnya yang bisa kalian ikuti. Organisasi apa yang bisa kalian ikuti atau yang mau kalian ikuti itu harus kalian sesuaikan dengan passion masing-masing. Kalian harus benar-benar explore dan benar-benar tahu apa yang kalian inginkan. Terus berangkat dari sana kalian bisa loh dapet pengalaman volunteer. Jadi kalau misalkan kalian mau S2 nih, kalau udah ada yang kebayang dan mau S2, pengalaman volunteer itu sangat berguna nantinya untuk di essay kalian. Jadi kalau misalkan kalian ingin fokus S2, berarti kalian banyak-banyaklah melakukan volunteer, banyak-banyaklah melakukan kegiatan yang memberi impact kepada masyarakat atau di prodi. Kemudian yang keempat adalah riset dengan dosen. Ketika kalian masih mahasiswa, banyak sekali kesempatan untuk bisa kerjasama dengan dosen loh. Jadi banyak-banyaklah bekerja sama dengan dosen, bertanya kepada dosen kira-kira apakah ada project yang bisa kita bantu atau kita selesaikan bersama, dan dari situ kalian akan dapat banyak banget pengalaman. Dan riset dengan dosen ini kalian akan dibiayai, jadi semuanya free. Mumpung kalian masih mahasiswa, manfaatkan sebaik-baiknya teman-teman. Banyaklah belajar dan banyaklah aktif ketika kalian masih kuliah. Yang kelima, perlombaan. Jadi kalian eksplor lah sebanyak mungkin. Ada banyak sekali lomba di sana. Mau public speaking, kemudian lomba menulis esai, artikel ilmiah, presentasi, fotografi, poster. Kalian coba ikuti dan kalian lihat passion, minat bakat kalian ada di mana. Jadi memang waktu kuliah itu adalah waktu-waktu yang tepat bagi kalian untuk eksplor, tapi juga jangan sampai lupa oleh kewajiban utama kalian, yaitu akademik. Yang keenam, koneksi. Jadi selain eksplor diri, kalian juga bisa eksplor lingkungan kalian. Kalian lihatlah bekerja sama dengan dosen itu bisa memberikan kalian koneksi yang kuat. Jadi di masa depan kalau kalian butuh bantuan dosen atau teman-teman lain, itu kalian tinggal reach out dan nanti pasti akan dibantu. Nah, tadi kan ada banyak banget aku jelasin privilege atau keuntungan menjadi seorang mahasiswa. Sekarang gimana sih cara menjadi mahasiswa yang baik? Gimana caranya kita bisa memaksimalkan kesempatan yang udah diberikan kepada kita? Jadi yang pertama, know yourself. Teman-teman harus tahu visi misi dan tujuan teman-teman berkuliah itu apa sih? Apakah nanti teman-teman mau bekerja, mau jadi dosen, atau mau jadi influencer? Itu teman-teman harus align-kan dengan apa yang akan kalian dapatkan di bangku kuliah. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu, yang kedua adalah tinggal di-align.
Misal, nggak semua orang mau berorganisasi, itu aku paham. Mungkin ada yang mau berfokus kepada akademik aja, dan itu nggak masalah. Misalkan teman-teman adalah tipe yang kuliah lalu pulang karena capek, tapi maksimalkanlah di kuliahnya, berarti akademiknya kalau bisa semaksimal mungkin. Kalau misalnya emang teman-teman tidak ada agenda di luar itu, ya udah, berarti fokuslah di akademik, dan kalau bisa IPK-nya 4. Kalau misalkan teman-teman maunya di organisasi, jangan lupa untuk tetap fokus ke akademik kalian. Jangan gara-gara organisasi akademiknya jadi jeblok nilainya. Kemudian misalkan teman-teman mau jadi influencer, ya berarti bikinlah konten sebanyak-banyaknya, lagi nge-lab konten. Nah itu nggak masalah juga. Terus kalau misalkan teman-teman maunya di kancah internasional, berarti ya tadi yang aku sebutin, teman-teman harus bisa cari info sebanyak-banyaknya mengenai student exchange program. Yang ketiga adalah fokus di sana. Jadi memang banyak banget hal yang bisa kalian coba ketika kuliah, tapi tetap harus fokus di tujuan utama kalian. Kalau misalkan kalian inginnya lulus cum laude, berarti sesibuk apapun kalian harus tetap mempertahankan nilai kalian. Kalau kalian mau student exchange program, berarti sebanyak apapun lomba yang kalian ikuti, student exchange program itu tetap yang utama. Kalian bisa explore sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai explore-nya kelewatan. Jadi nggak masalah misalkan di awal-awal kalian trial error karena kalian mencoba semua hal. Tapi nanti kalau bisa di semester-semester akhir kalian udah mulai tahu nih, oh apa sih yang mau aku fokuskan, kira-kira di mana sih tujuan aku, dan kira-kira apa yang bisa membantu aku untuk mencapai tujuan itu. Yang keempat, kalau misalkan kalian udah tahu visi misinya, kemudian kalian udah mencoba untuk alignkan dengan kegiatan kalian, dan sudah kalian fokuskan juga, belajar itu tetap adalah yang utama. Jadi kalian gak boleh terlalu fokus organisasi, atau terlalu fokus student exchange, atau terlalu fokus perlombaan sampai akademis kalian itu terbengkalai. Karena dari awal kalian di sini adalah untuk belajar, untuk menimba ilmu, dan di bangku kuliah itu lagi-lagi nggak semua orang bisa mendapatkannya. Yang kelima dan yang terakhir, jadi kalian juga tetap harus tahu kapan harus belajar, kapan harus istirahat, dan kapan harus bermain. Jangan sampai kalian belajar tipes. Jangan juga kalian main jadinya nilainya jelek. Ingatlah selalu bahwa setiap hal yang kalian lakukan itu pasti akan ada dampaknya. Jadi fokus, lakukan sesuatu dengan tujuan, kira-kira apa yang mau kalian lakukan, kira-kira apa yang mau kalian fokuskan, dan dari situ kalian akan mendapatkan banyak pengalaman yang berharga. Untuk gambaran teman-teman, aku juga akan jelasin dikit pengalaman pribadiku, gimana aku mengalainkan antara tujuanku dengan kegiatan yang aku lakukan. Jadi tahun 2019 itu pertama kalinya aku masuk ke himpunan mahasiswa program studi farmasi. Sebenarnya dari sana aku udah punya pikiran untuk berfokus di himpunan mahasiswa, karena aku senang dengan lingkungannya, aku senang gimana mereka bisa memberi impact, jadi aku serius di himpunan mahasiswa program studi farmasi. Nah di tahun 2020 sampai 2021, alhamdulillah aku diminta untuk menjadi ketua himpunan mahasiswa program studi farmasi, dan terpilih, dipercayakan oleh teman-teman semua untuk menjabat sebagai ketua himpunan. Nah dari sana aku dapat banyak sekali pengalaman, banyak sekali koneksi dengan dosen, dan itu sangat membantu aku sehingga aku akhirnya menjadi orang yang cukup dipercaya untuk melakukan riset bersama dosen, kemudian juga dipercaya untuk bisa mewakili program studi farmasi untuk melakukan kerjasama dengan Dokuz Eylül University di Turki. Jadi di tahun 2022 aku diminta untuk berangkat ke Turki bersama dengan dekan dan wakil dekan pada saat itu, dan mendapatkan kesempatan untuk presentasi juga di sana. Nah, kita udah selesai bahas tentang gimana selama di perkuliahan. Sekarang lanjut ke gimana kalau udah lulus. Sebenarnya ada dua pilihan teman-teman, kalian bisa lanjut ke profesi apoteker atau langsung kerja. Pertama, aku akan bahas dulu mengenai profesi apoteker. Jadi untuk perbedaan antara sarjana farmasi dan profesi apoteker sendiri itu sebenarnya terletak di kesiapannya. Kalau sarjana farmasi kalian lebih teoritis, sedangkan kalau apoteker kalian akan banyak pengalaman di industri, di rumah sakit, atau di BPOM. Jadi sebenarnya tidak semua universitas yang memiliki sarjana farmasi di kampusnya itu punya profesi apoteker. Nah, UIN Jakarta adalah salah satu universitas yang memiliki prodi profesi apoteker. Jadi kalau misalkan kalian mau lanjut, bisa banget nih di UIN Jakarta karena mereka punya prodi yang nggak kalah menarik. Dan kalau kalian sedang mencari sesuatu yang baru, kalian ingin explore kampus lain, ada banyak pilihan juga. Contohnya ITB, UI, UGM, Universitas Brawijaya, Universitas Pancasila, dan banyak kampus lainnya yang bisa kalian daftarkan. Di beberapa kampus juga profesi apoteker itu sudah menjurus, jadi ada yang fokus ke klinis, ada yang fokus ke industri. Dan di kampus-kampus seperti UIN Jakarta, kita juga bisa memilih mau praktek kerja profesi apoteker di mana.
Nah, sekarang kita bahas mengenai pekerjaan. Jadi kalau untuk farmasi itu sebenarnya biasanya dibagi menjadi dua ranah, industri atau klinis. Tapi pilihan-pilihan lainnya ada regulasi, distribusi, entrepreneurship, kemudian juga dosen, itu masih luas sekali teman-teman. Aku akan membahas mengenai top 2 atau dua bagian yang paling umum, yaitu klinis dan industri. Yang pertama untuk klinis, teman-teman itu tertarik dengan community service, kemudian juga melayani orang lain. Ini akan cocok sekali untuk teman-teman karena kalian bisa berinteraksi dengan banyak orang, dengan pasien, kemudian juga dengan dokter dan nurse di rumah sakit, atau dengan tenaga teknis kefarmasian di apotek. Yang kedua, kita bahas mengenai industri. Jadi, aku sendiri sebenarnya juga merupakan farmasi industri atau apoteker di bidang industri. Apoteker di industri farmasi biasanya memegang peran kunci, yaitu quality assurance, quality control, dan produksi. Nah, selain tiga itu, sebenarnya ada bagian-bagian lain seperti technical service, validasi, itu juga terkadang banyak apotekernya. Nah, aku sendiri sebenarnya di bagian technical service. Kalau di Pfizer, technical service itu bertanggung jawab untuk melakukan kualifikasi kepada alat-alat baru. Nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman akan tahu mengenai installation qualification, kemudian operational qualification, dan performance qualification. Itu adalah ruang lingkup atau scope dari tugasku. Ini aku bicarakan secara umum, jadi sebenarnya kalau di industri farmasi itu requirement-nya yang utama adalah apoteker. Jadi kalau ada teman-teman yang mendaftar sebagai satu farmasi, biasanya industri akan mendahulukan yang apoteker. Tapi tetap bisa kalau teman-teman punya background atau pengalaman yang relevan dengan posisi yang dilamar. Jadi itulah tadi yang aku bilang, kalau memang teman-teman mau lanjut bekerja, tidak apoteker dulu, maka kembali lagi ke poin awal, yaitu teman-teman harus tahu apa visi misi teman-teman selama berkuliah dan di-adjust atau disesuaikan dengan kegiatan yang akan teman-teman ambil. Oke, jadi sekian dari aku. Jadi kalau aku recap kembali, ada banyak sekali privilege yang teman-teman bisa dapatkan selama kalian menjadi mahasiswa. Nah, bagaimana cara mendapatkan itu semua adalah kalian harus tahu visi misi dan tujuan kalian selama berkuliah dan lulus kuliah itu seperti apa. Kalian sesuaikan dengan kegiatan yang mau kalian fokuskan. Jangan takut untuk trial and error semua hal yang ada, karena kalian di bangku kuliah adalah untuk belajar. Pastikan semua kegiatan yang kalian ikuti adalah kegiatan yang bermakna di hidup kalian, dan lakukan dengan sepenuh hati. Jika kalian melakukan suatu hal dengan tujuan yang jelas, aku yakin kalian akan bisa memetik hasilnya dengan maksimal. Sekali lagi, semangat belajar, jangan lupa bersosialisasi, dan ingatlah tujuan kalian berkuliah. Jangan lupa juga, tidak semua orang bisa berada di posisi kalian pada saat ini. Bye-bye!